لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang pasti merindukan tanah suci, apalagi Ka'bah yang di tanah haram, dan di tempat tersebut ada dua ibadah yang mulia, yaitu umrah dan haji. Adapun untuk umrah bisa dilakukan kapan saja, setiap saat, sedangkan haji hanya dikerjakan atau khusus dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Kemudian berbicara tentang umrah, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, bahwasanya umrah adalah jihad sebagaimana haji. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fih, al-hajju wal umrah." Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya umrah menghapus dosa di antara dua umrah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Sebagaimana dari Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikutkanlah umrah dengan haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan ibadah umrah. Kemudian bagaimana tata cara melaksanakan ibadah umrah? Yang pertama adalah ketika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berikhram dengan mandi sebagaimana mandi orang yang mandi junub. Kemudian memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ikhram. Kemudian yang kedua, pakaian ikhram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ikhram yang berfungsi sebagai sarung atau izar dan sebagai penutup pundak. Yang satu lagi adalah sebagai penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau burdah atau niqab, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, ketika berikhram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umratan, labbaika umratan, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian yang keempat, jika khawatir tidak dapat meneruskan atau menyelesaikan umrahnya karena sakit atau ada halangan yang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan dengan mengucapkan kalimat, "Allahumma mahalli haitsu habastani." Ya Allah, tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan
manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, tidak ada salat khusus untuk berikhram, namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berikhram setelah salat. Kemudian yang keenam, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucapkan talbiyah umrah atau labbaik umratan, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah, yakni ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketujuh, jika memungkinkan seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kemudian yang kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid, yakni Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kesembilan, menuju Hajar Aswad lalu menghadap sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat tersebut. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian yang ke-10, kemudian memulai tawaf, yakni tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada sisa 4 putaran terakhir. Kemudian yang ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan untuk menciumnya. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-12, ketika berada antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami dari siksa neraka. Kemudian selanjutnya yang ke-13, tidak ada zikir atau bacaan khusus pada waktu tawaf selain yang disebutkan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau berzikir, berdoa semampu orang tersebut. Kemudian yang ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundak lalu menuju makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Kemudian yang ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-16, setelah salat disunahkan meminum air Zam-Zam dan menyiram kepala dengannya. Kemudian ke-17, kembali ke Hajar Aswad dan bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusap atau memberi isyarat kepadanya. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sa'i umrah, yakni ke-18, kemudian menuju Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa atau mendekati bukit Safa membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bih. Kemudian ke-19, menaiki bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Kemudian ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Kemudian ke-21, lalu turun ke bukit Safa dan berjalan menuju Marwah. Kemudian ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di mas'a, di tempat sa'i bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Kemudian ke-23, setibanya di Marwah, dikerjakan apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat dan bertakbir dan membaca zikir yang telah tadi disebutkan, dan kemudian berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Kemudian perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian ke-24, turunlah dari bukit Marwah menuju Safa dengan berjalan di tempat yang telah ditentukan untuk berjalan, dan berlari bagi laki-laki di tempat yang telah ditentukan untuk berlari. Lalu naik Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung telah melaksanakan 2 putaran. Kemudian ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di bukit Marwah. Kemudian yang ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki atau yang mudah bagi orang tersebut. Kemudian ke-27, jika membaca doa Allahumma ighfir warham wa antal a'azzu wa akram, ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah, tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ke-28, setelah sa'i maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur keseluruhan, yakni mencukur gundul, dan
mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Kemudian yang ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan ibadah umrah dan umrah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.